Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. 3 keluarga besar ketakutan. Ketiga leluhur buru-buru kembali ke fraksi mereka dan menyiapkan banyak arai untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, banyak pembudidaya berkumpul di depan kompleks keluarga Jiang, untuk melihat bagaimana keadaan Suke dengan keluarga Jiang. 3 keluarga besar telah mencoba menjebak Suke, ya, mereka pantas mendapatkannya, kata banyak orang. Ya, mereka seharusnya tidak pernah mencoba menjebak Suke sejak awal. Saya tidak pernah berpikir Suke akan datang dengan ide ini, untuk melawan para pembudidaya dari sisi lain tepat di kompleks keluarga Jiang. Orang-orang berbicara dan tertawa sambil berjalan menuju kompleks keluarga Jiang. Para pembudidaya segera menuju ke sana segera setelah mereka menerima berita dari Suke. Lagi pula, mereka tidak punya waktu untuk mengetahui apakah berita itu benar atau tidak, karena pintu masuk ke benua Swanzen akan segera ditutup. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Beberapa hari kemudian, Suke dan Jiang Hongyan akhirnya tiba di kompleks keluarga Jiang. Ini berada di lembah yang sangat terbuka, di dalamnya terdapat banyak ki spiritual dan banyak pavilion yang terbuat dari batu dan kayu. Ada juga banyak desa yang menghiasi lereng gunung. Semuanya tampak sangat megah. Seluruh lembah diselimuti oleh arai yang sangat kuat, yang bersinar dan penuh dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Di luar lembah, banyak pembudidaya berkumpul yang tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi nanti. Segera, Suke dan Jiang Hongyan muncul. Mereka terlihat sangat serasi dan membuat banyak orang merasa iri. Jiang Hongyan terlihat sangat cantik dan pendiam, seperti seorang dewi. Jika bukan karena keluarga Jiang memanggilnya bintang terkutuk surgawi, dia akan memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Aku iri padanya, dan aku percaya hanya dia yang bisa berjalan di samping Jiang Hongyan tanpa dikutuk. Omong kosong, pikirkan baik-baik. Sejak Suke bertemu Jiang Hongyan, dia mengalami banyak masalah. Apakah kamu lupa apa yang terjadi di lembah pemakaman surgawi? Suke bertengkar hebat dengan banyak putra suci dan perawan suci. Dia bahkan kehilangan nyawanya karena melindungi Jiang Hongyan dari sambaran petir. Kemudian dia pergi ke tanah misterius dan berada dalam masalah besar lagi dan disergap oleh banyak leluhur. Sekarang di antara musuh-musuhnya, ada seorang kultivator yang hampir berada di crossing calamity stage. Kali ini dia diminta untuk berlutut di depan mereka. Mendengar ini, banyak orang tiba-tiba ketakutan. Aku tidak tahu mengapa tiba-tiba aku merasa kedinginan dan ketakutan setelah mendengar apa yang kamu katakan. Dia pasti orang aneh. Dia membunuh seorang patriark hanya dengan 3 tembakan, bisakah kamu melakukannya? Petik 2. Meskipun dia bisa berjalan di samping Jiang Hongyan, dia sudah dikutuk. Ya ampun, dia benar-benar orang aneh. Apa yang kau bicarakan? Ini sangat berisik, apakah kamu berbicara tentang aku? Suke tiba-tiba muncul di depan lembah dan tersenyum. Dia sangat senang karena begitu dia mendarat, sistem memberitahunya bahwa dia telah membuat beberapa ribu poin tangguh bertindak. Begitu kerumunan melihat Suke, mereka langsung diam dan buru-buru menggelengkan kepala. Mereka tidak ingin menyinggung Suke. Tidak perlu takut padaku, saya baru saja datang ke sini sebagai tamu keluarga Jiang. Mendengar ini, Jiang Hongyan sangat terkesan. Saya tidak percaya dia telah tumbuh begitu banyak, itu benar-benar di luar imajinasi saya. Kembali di Gunung 5 Elemen, saya tahu dia adalah seorang pria dengan potensi besar yang mungkin akan menjadi putra suci yang paling menonjol di antara semua putra suci dan perawan suci. Sekarang hanya dalam 3 tahun, dia mampu membunuh pembudidaya tahap sintesis bentuk atau bahkan tahap penyeberangan bencana. Betapa mengesankan. Kenapa kalian semua menundukkan kepala? Apakah saya benar-benar tampan sehingga Anda merasa lebih rendah dari saya? Nah, angkat kepalamu. Saya tahu Anda semua jelek, tetapi Anda harus terus hidup dengan keberanian, jangan kehilangan kepercayaan diri. Suke berdiri di depan mereka, menyombongkan diri dan bersikap tangguh. Xiao Taixuan, aku sudah melihatmu. Jangan sembunyikan dirimu, angkat kepalamu, ya, seperti ini. Sekarang tersenyumlah.
Kinji, kamu juga di sini. Angkat kepalamu. Kenapa kau takut melihatku? Apa kau juga terpana dengan ketampananku? Han Ying, bagaimana kabar semua orang di pavilion rahasia surga? Bisakah Anda meminta rahasia Pak Tua Surga untuk memprediksi apakah saya akan terlihat setampan sekarang di masa depan? Wow, Xiao Munan, beraninya kau menatap wajahku? Matamu tidak terasa sakit? Omong kosong. Suke membuat semua orang ingin meludah darah. Di antara kelompok itu, semua putra suci dan perawan suci akan panik. Betapa tak tahu malunya dia. Dia terus membual bahwa dia tampan. Apakah kita melihatnya atau tidak, dia selalu bisa mempermalukan kita dengan cara yang narsis. Mereka juga menyadari bahwa selama mereka tidak menanggapi Suke, tidak peduli apa yang dia katakan, mereka akan baik-baik saja. Mereka yang menjawab akan kehilangan batu spiritual atau bahkan nyawa mereka. Pada saat ini, ada keheningan total, dengan hanya suara Suke yang bergema di udara. Melihat tidak ada yang benar-benar memperhatikan kata-katanya yang provokatif, dia langsung menargetkan keluarga Jiang. Meskipun seluruh keluarga Jiang, serta lembahnya, diselimuti oleh arai tingkat spiritual, Suke masih dapat dengan mudah menghancurkannya. Bagaimana kabarmu, teman-temanku dari keluarga Jiang? Apakah Anda keberatan membiarkan kami masuk? Saya telah membawa Hongyan bersamaku. Saya berjanji jika Anda membiarkan saya masuk, saya tidak akan mengambil jarum atau benang dari Anda. Suke berteriak ke lembah. Tidak ada yang menjawab. Saat ini, seluruh keluarga Jiang bersembunyi di ruang bawah tanah. Mendengar suara Suke, semua orang ketakutan dan mulai menggigil. Kepala dan leluhur keluarga Jiang semuanya mengenakan wajah muram. Jadi maksudmu kita membiarkan dia berteriak seperti ini? Ini benar-benar memalukan. Salah satu leluhur berkata dengan marah. Kami tidak punya apa-apa untuk menghentikannya. Para pembudidaya lainnya menghela nafas. Kita seharusnya membunuhnya ketika kita pertama kali melihatnya. Jiang Yushu berteriak, tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Yang harus kita lakukan adalah melindungi arai dan menunggu sampai pembudidaya dari sisi lain datang. Pada saat itu, mereka akan membunuh Suke. Jiang Hongyan yang harus disalahkan. Justru karena dia, kami di keluarga Jiang berada dalam kesulitan seperti ini. Jika Jiang Hongyan bukan yang disebut senior suci, aku bersumpah akan membunuhnya. Sudahlah, mari kita semua bekerja sama untuk mempertahankan arai tingkat spiritual. Dengan bantuan kami, arai telah sangat ditingkatkan. Saya yakin Suke tidak dapat menghancurkannya. Para leluhur mulai meningkatkan arai. Sementara itu, banyak pembudidaya menatap Suke. Melihat arai yang diatur oleh keluarga Jiang, mereka semua menggelengkan kepala. Saya pikir Suke tidak dapat dengan mudah menghancurkan arai kali ini. Keluarga Jiang adalah salah satu keluarga paling berpengaruh di sini di benua timur. Arai telah sangat ditingkatkan oleh para leluhur. Tidak peduli seberapa kuat Suke, dia tidak mungkin menghancurkannya, karena dia tidak punya cukup waktu. Para pembudidaya dari sisi lain akan segera tiba di sini. Selama arai tidak dihancurkan, bahkan jika pertempuran terjadi, keluarga Jiang tidak akan terpengaruh. Lagi pula, itu adalah arai tingkat spiritual, dan telah diperkuat oleh beberapa pembudidaya tahap sintesis bentuk. Namun, Suke sama sekali tidak peduli dengan arai. Karena tidak ada yang menjawabnya, dia dengan cepat kehilangan kesabarannya. Teman-temanku dari keluarga Jiang, karena kalian semua diam. Tidak, maksudku karena kalian tidak mengizinkanku masuk, aku akan memaksa diriku masuk. Kemudian, Suke mengambil langkah besar ke depan dan berlatih Raja Tinju bertindak tangguh yang menghabiskan 1000 poin bertindak tangguh. Bang! Spiritual ki di sekitarnya berkumpul bersama dan membentuk tinju besar yang mengenai permukaan arai tingkat spiritual. Saat berikutnya, arai mulai retak dan jatuh ke dalam pecahan berkilauan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan hanya satu pukulan, arai tingkat spiritual hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, ada keheningan total. Bagaimana ini bisa terjadi? Mantra tingkat spiritual dihancurkan hanya dengan satu pukulan? Tinju apa ini? Itu keterlaluan. Semua pembudidaya tercengang, dan wajah mereka penuh teror. Adegan ini terlalu mengerikan karena serangan Suke sangat merusak. Jiang Hongyan, yang telah menyaksikan Suke membunuh pembangkit tenaga listrik di ambang Crossing Calamity Stage,
juga terkejut saat melihat kehancuran luar biasa dari mantra pelindung. Dia percaya dia tidak akan pernah bisa menghancurkan mantra itu dalam waktu sesingkat itu. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Semua orang di ruang belakang bawah tanah kompleks keluarga Jiang duduk diam. Semua orang tercengang dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Apakah mantra pelindungnya dihancurkan? Dengan satu pukulan, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kita dalam mimpi? Semua anggota keluarga Jiang tercengang, dan wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Tak satu pun dari mereka mengharapkan mantra pelindung tingkat spiritual, yang diperkuat oleh beberapa leluhur di tahap sintesis bentuk, dapat dihancurkan oleh Suke hanya dengan satu pukulan. Ledakan. Pada saat ini, terjadi Big Bang lagi. Suke mendarat di atap mansion seperti bola meriam. Mansion itu langsung diratakan dengan tanah. Teman-temanku dari keluarga Jiang, jika kamu tidak keluar untuk menemui tamumu, rumahmu akan hancur. Suke berteriak keras seperti iblis yang sangat merusak datang ke dunia ini. Para leluhur keluarga Jiang tidak dapat mempertahankan tempat duduk mereka lagi. Mereka bergegas keluar dari ruang belakang bawah tanah dengan tergesa-gesa dan berteriak, bajingan. Pada saat ini, Suke, yang melompat ke langit dari reruntuhan, hendak mendarat di gedung lain seperti bola meriam yang sangat eksplosif. Para leluhur itu terkejut dan berteriak, berhenti. Gemuruh. Suara mereka tenggelam oleh ledakan besar. Suke tidak berhenti dan terus menghancurkan bangunan lain dengan kekuatan yang lebih besar. Bangunan itu hancur bersama dengan rumah-rumah di sekitarnya. Meskipun bangunan yang dihancurkan oleh Suke hanyalah sehelai rambut dari 9 kulit lembu untuk keluarga Jiang, kekuatan penghancurnya akan memastikan seluruh keluarga Jiang akan hancur dalam waktu singkat, tidak peduli seberapa besar itu. Suke, apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda benar-benar akan membunuh semua anggota keluarga Jiang? Seorang patriark berteriak saat dia gemetar karena marah. Suke mengangkat bahu dan berkata dengan polos, aku tidak punya pilihan. Anda tidak keluar untuk menemui saya ketika saya menelepon Anda. Aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Anda tidak bisa mengendalikan diri sendiri? Brengsek, bisakah Anda menemukan alasan lamer? Semua penonton di area ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibir mereka dan tidak tahu harus berkata apa. Para leluhur keluarga Jiang baru saja kesal. Mereka menatap Suke dengan marah tapi tanpa daya. Akhirnya, salah satu leluhur menghela nafas dan berkata sambil menatap Jiang Hongyan yang tidak jauh dari sana, Hongyan, kamu dulunya adalah anggota keluarga Jiang. Apakah Anda benar-benar akan membiarkan dia membunuh kita semua? Saya baru saja kembali untuk melihat-lihat dan mengambil kembali barang-barang orang tua saya. Jiang Hongyan, yang cukup liberal, bermartabat, dan tenang, berkata dengan acuh tak acuh. Keluarga Jiang tidak ada hubungannya dengan dia untuk waktu yang lama. Dia datang ke sini hanya untuk mengambil barang orang tuanya dan kenangannya. Keluarga Jiang mengusirnya dan menghapus namanya dari silsilah keluarga mereka. Mereka bahkan berencana untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Jiang Hongyan tidak akan pernah memaafkan mereka tidak peduli betapa berbelas kasihnya dia. Dia tidak berencana membalas dendam dengan keluarga Jiang. Namun, keluarga Jiang telah menyinggung Suke. Jadi, perselisihannya adalah antara keluarga Jiang dan Suke. Jiang Hongyan tidak akan ikut campur. Ini adalah cara bagimu untuk mendapatkan kembali sesuatu kan? Jiang Yushu, penatua keluarga Jiang berteriak dengan marah untuk memarahi Jiang Hongyan karena membawa Suke ke sini. Suke, yang kesal, segera melancarkan serangan dengan telapak tangannya. Bang! Jiang Yushu langsung diledakkan. Dia jatuh ke gedung di belakangnya dan tubuhnya berlumuran darah. Semua orang tersentak ketakutan. Sebagai pembangkit tenaga listrik di puncak tahap pelatihan Void, Jiang Yushu hanya satu langkah dari tahap sintesis bentuk. Dia bahkan tidak bisa mempertahankan serangan telapak tangan Suke, yang secara langsung melukainya. Kekuatan mengerikan Suke benar-benar tak terbayangkan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memarahi Hongyanku. Suke berkata sambil menatap anggota keluarga Jiang yang lain dengan dingin, hari ini, aku akan menyelesaikan perhitungan denganmu. Ini adalah perselisihan antara keluarga Jiang dan saya. Anda tahu persis apa yang telah Anda lakukan.
Dan Anda harus siap menerima konsekuensi atas perilaku Anda. Patriark keluarga Jiang segera berkata, kami baru saja mengirim orang-orang kami untuk menyebarkan beberapa pesan. Tidak apa, mengapa Anda melampiaskan kemarahan Anda pada keluarga Jiang? Apakah tidak apa-apa? Hehe, bagi saya, ini masalah besar. Siapapun yang menyerang saya akan musnah, dan saya tidak peduli apa yang telah Anda lakukan bukan apa-apa atau masalah besar. Jika dia tidak cukup kuat untuk membunuh pembangkit tenaga listrik di ambang tahap penyeberangan bencana, orang akan berpikir dia pantas mati setelah dia terbunuh. Reputasinya akan hancur selamanya. Opini publik selalu menjadi senjata paling mematikan. Rupanya, alasan keluarga Jiang mengatakan itu bukan apa-apa adalah untuk melalaikan tanggung jawab mereka. Kamu menggertak kami, seorang wanita dari keluarga Jiang melangkah keluar dan memarahi dengan marah saat ini. Kamu sangat kuat tetapi kamu tidak ingin menghadapi orang-orang asing itu. Anda memilih untuk menggertak keluarga Jiang. Pahlawan dan penguasa macam apa kamu? Persetan dengan kedaulatanmu, saya bukan pahlawan, saya di sini untuk menggertak Anda, jadi apa? Kata Suke dengan senyum arogan. Seluruh area sangat sepi. Semua orang terdiam karena mereka tahu gaya Suke. Suke tidak pernah menjadi pahlawan. Sebaliknya, dia adalah penjahat sejati, dan dia selalu bangga akan hal itu. Sebenarnya, dia jauh lebih baik daripada orang-orang munafik itu. Selama Anda tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan pernah menggertak Anda. Namun, seorang munafik akan selalu menjebak Anda tidak peduli apakah Anda menyinggung perasaannya atau tidak. Oleh karena itu, dibandingkan dengan orang-orang munafik itu, Suke bisa dianggap sebagai orang yang baik. Sebenarnya, keluarga Jiang menuai buah dari tindakan mereka. Hahaha, bajingan kecil yang sombong. Tawa sarkastik datang dari kehampaan saat ini. Semua pembudidaya terkejut dan melihat ke atas. Mereka menemukan beberapa pusaran air muncul di langit di atas keluarga Jiang, yang menjadi semakin besar dengan ki spiritual yang luar biasa. Suara mendesing. Beberapa sosok keluar dari pusaran air. Orang luar telah tiba. Mereka datang pada waktu yang ditentukan untuk membunuh Suke. Mata orang-orang keluarga Jiang berbinar dan wajah mereka penuh kejutan yang menyenangkan. Bagi mereka, Suke akan menjadi orang mati yang tidak akan pernah menggertak mereka selama orang asing itu muncul. Lansia, keluarga Jiang biasa membantu Dong Genji membuka belenggu. Kami tidak berharap bajingan kecil ini menyimpan dendam terhadap kami karena itu. Kami telah didorong ke sudut olehnya. Tolong bunuh penjahat ini untuk benua timur, kata patriark keluarga Jiang dengan hormat. Mendengar apa yang dikatakan patriark keluarga Jiang, semua orang yang hadir sangat terkejut dan memiliki ekspresi aneh. Dia mengatakan bahwa keluarga Jiang telah membantu para pembudidaya dari sisi lain sampai ke 4 benua, yang berarti keluarga Jiang telah mengkhianati kita. Tetapi dengan kehadiran para pembudidaya dari sisi lain, tidak ada yang berani berbicara dan tetap diam. Para pembudidaya dari sisi lain tersenyum dan dengan bangga terbang melewati para pembudidaya di benua timur. Mereka melihat anggota keluarga Jiang dan dengan senang hati mengangguk. Jelas, mereka sangat puas dengan kinerja keluarga Jiang. Ada keheningan total. Semua pembudidaya dari sisi lain sudah ada di sini. 5 dari mereka hampir berada di crossing calamity stage dan berdiri dalam barisan di depan. Di belakang mereka, ada 8 kultivator yang berada di tingkat atas tahap sintesis bentuk. Tak seorang pun di 4 benua yang sekuat mereka. Mereka sangat yakin bahwa mereka mampu membunuh Suke, menilai dari wajah mereka. Jika Anda ingin membaca lebih banyak bab, silakan kunjungi free web VL Channel Meter untuk mengalami kecepatan pembaruan yang lebih cepat. Senior suciku yang terhormat, kami sangat menyesal bahwa kami tidak datang untuk menyelamatkan Anda lebih awal. Mohon maafkan kami. Semua pembudidaya dari sisi lain berbicara bersama dan membungkuk dengan hormat kepada Jiang Hongyan. Jiang Hongyan tidak menjawabnya. Sebaliknya dia dengan lembut menggerakkan bibirnya dan mengirimi Suke pesan, hati-hati. Semua senjata mereka memiliki spell core. Selama mereka berdiri dalam bentuk tertentu, sama seperti mereka sekarang, mereka dapat dengan mudah memasang protection array yang kuat. Aku sudah tahu itu. Suke mengangguk dan tersenyum.
Bahkan jika Suke hanya seorang penyihir kelas 1 bintang dalam hal menyiapkan arai, dia masih bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Melihat Suke merasa agak percaya diri, Jiang Hongyan merasa lega dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Para pembudidaya dari sisi lain terbiasa dengan ketidakpedulian Jiang Hongyan. Setelah mereka membungkuk padanya, seorang kultivator yang hampir berada di Crossing Calamity Stage menoleh ke Suke, "Anak muda, saya memang terkejut dengan kekuatan Anda dan saya harus mengatakan bahwa Anda berhak untuk melawan kami. Tapi mengapa tidak datang menemui kami di Celestial Burial Valley alih-alih memilih untuk menggertak keluarga yang begitu lemah? Anda tahu, menjadi pengganggu benar-benar memalukan," katanya dengan dingin. Mendengar ini, semua orang, termasuk keluarga Jiang, merasa sangat bingung. Keluarga Jiang adalah salah satu keluarga paling kuat di seluruh benua timur, dan tidak terbiasa digambarkan sebagai keluarga lemah oleh para pembudidaya yang mereka harap dapat membantu mereka. Yang lebih buruk, mereka juga diintimidasi oleh Suke. Karena itu, mereka merasa sangat kesal. "Kamu pikir itu memalukan bagiku untuk menggertak keluarga Jiang?" Suke tersenyum sedikit. Sinar cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata hitam Suke saat niat membunuh muncul. Menit berikutnya, dia mengangkat tangannya dan berlatih King of Top Acting Fist, yang menghabiskan sekitar 10.000 Acting Top Points. Bang! Seluruh kekosongan langsung dipelintir. Tinju besar yang terdiri dari cahaya terang secara bertahap terbentuk di udara dan tekanan kekuatan yang luar biasa meletus. Ini terlalu kuat untuk kata-kata apapun. Konotasi Tao-nya benar-benar menakutkan. Semua orang yang hadir terkejut. Para pembudidaya dari sisi lain juga sedikit terkejut dan berteriak keras, "Ayo atur mode pembunuhan." Bang! Suara ledakan muncul tiba-tiba. Ki spiritual tampak jelas. Dengan senjata magis mereka sebagai spellcore, mode pembunuhan yang menakutkan muncul di udara. Bang! Tinju itu mengenai mode pembunuhan, seperti gunung raksasa yang jatuh ke danau yang tenang. Gunung-gunung dan pepohonan di sekitarnya mulai bergetar hebat, dan banyak bangunan di lembah keluarga Jiang runtuh. Tepat pada saat ini, sesosok muncul di belakang para pembudidaya dari sisi lain. Rambut perak panjang Suke bergerak mengikuti angin. Dia memegang erat tongkat hitam panjang dan memukulnya dengan keras. Bang! 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 Beberapa pembudidaya tingkat atas tahap sintesis bentuk dan 2 pembudidaya yang hampir berada di tahap penyeberangan bencana langsung pingsan dan jatuh ke tanah, seperti layang-layang yang jatuh. Sementara itu, mode pembunuhan di udara langsung meredup. "Beraninya kamu! Beraninya kau menyelinap menyerang kami seperti ini! Kamu sangat tidak tahu malu!" Seorang kultivator tua yang hampir berada di Crossing Calamity Stage berteriak dengan sangat marah. Rekan-rekannya buru-buru terbang untuk menahan para pembudidaya yang jatuh itu. Bang! Tepat pada saat ini, tinju besar lainnya muncul di depan mereka. Tinju itu bersinar seperti matahari dan langsung mulai memberikan tekanan kekuatan yang luar biasa. Suke berlatih King of Top Acting Fist lainnya. "Tidak, berhenti!" Kultivator tua itu berteriak. "Kita harus mundur sekarang. Kita tidak bisa menyelamatkan mereka." Teman-temannya ketakutan dan segera berbalik dan lari. Bang! Dalam sekejap mata, mereka dipukul dan dibom berkeping-keping. Beberapa tetes darah jatuh dari langit. 2 kultivator yang hampir berada di Crossing Calamity Stage dan 4 level teratas dari Form Synthesis Stage terbunuh. Ada keheningan yang mematikan. Setiap orang yang hadir terkejut dan penuh ketakutan, mereka bahkan lupa bernapas. Ini tidak mungkin. Mereka terbunuh, begitu saja. Aku tidak pernah mengira kekuatan tinju bisa sekuat ini. Meskipun mereka telah mendengar bahwa Suke telah membunuh pembudidaya yang hampir berada di tahap penyeberangan bencana sebelumnya, mereka masih tidak percaya ini benar-benar terjadi. King of Top Acting Fist Suke tidak hanya membunuh beberapa pembudidaya yang kuat dari sisi lain, tetapi juga mengejutkan semua pembudidaya dari benua timur. "Beraninya kamu?" Kultivator tua yang hampir berada di Crossing Calamity Stage memelototi Suke. Dia pernah bertengkar dengan Suke sebelumnya, dan menemukan bahwa Suke tidak dapat menggunakan King of Top Acting Fist sepanjang waktu. Jadi dia berpikir bahwa selama dia mengatur mode pembunuhan, yang menurutnya dapat menahan Raja Tinju bertindak tangguh Suke, dia dapat dengan mudah membunuh Suke ketika Suke kehabisan energi.
Namun, dia tidak pernah mengira Suke akan diam-diam menyerang rekan-rekannya dengan tongkat hitam panjang, dan, hanya dengan satu pukulan, semua rekannya pingsan dan mode pembunuhan tidak berfungsi lagi. Saat berikutnya, tubuh Tao Suke kembali dan berdiri di samping Suke. Tongkat hitam panjang di tangannya bersinar di bawah sinar matahari. Angin sepoi-sepoi meniup poni Suke. Dia tersenyum tanpa malu dan berkata, "Kamu pikir aku sangat memalukan untuk menggertak keluarga Jiang? Nah, saya juga telah menindas Anda dan teman-teman Anda. Apakah Anda marah? Apakah kamu marah? Saya tidak peduli."